Oke, menarik nih, diskusi ini semakin diskursif ya. Jadi ada diskusi, ada bahasan, kemudian ada pro kontra di dalamnya. Lanjut ya. Jadi tentu dalam pro kontra itu ada dasarnya, ada pertimbangannya, dan pertimbangan itu juga perlu jadi relevan supaya selalu masuk dalam bahasan itu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa saja pertimbangan dalam tiap dalam jurusan masing-masing. Oke, sekarang kita mulai dari PS. Oke, thank you. Jadi aku membahas terkait pro kontra di aspek demografi gitu. Nah, yang ingin diulas lebih lanjut itu, jadi di pembangunan sosial dan kesejahteraan, bonus demografi itu bisa mensejahterakan dan bisa menyengsarakan juga, tergantung dari kemampuan SDM-nya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Indonesia ketika nanti mendapat bonus demografi itu entah dari marak atau tidaknya child free yang tentu berpengaruh kepada hal tersebut, apakah Indonesia akan sejahtera atau sengsara? Nah, itu pertimbangannya di situ. Perlu banyak kebijakan sosial, kolaborasi dari advokasi masyarakat juga di dalamnya gitu. Nah, terus yang kedua, melihat child free dari personal keluarga lah, lingkup kecil keluarga. Keluarga yang child free tentu tidak punya anak ya tentu kan. Nah, aspeknya adalah ketika mereka tua gitu. Nah, perlu ada jaminan sosial untuk mereka gitu. Oke lah, misalkan keluarga yang child free ini bisa dibilang golongan kaya, mereka bisa membayar sendiri pelayanan privat tersebut, pelayanan swasta untuk mengurus mereka saat mereka tua nanti. Tetapi ketika misalkan keluarga child free ini bisa dibilang keluarga miskin atau menengah bawah, nah ini perlu diadvokasikan, perlu dijamin lah hak mereka ketika tua nanti. Karena kan kita sendiri melihat sekarang bahkan keluarga yang tidak child free pun terlantar gitu, apalagi nanti gitu kan. Itu pertimbangan yang kedua. Yang ketiga adalah terkait tenaga kerjaan. Nah, dengan adanya perspektif child free ini, ketika nanti Indonesia mengalami bonus demografi tadi, banyaknya jumlah penduduk atau tidak banyaknya jumlah penduduk juga, apakah tenaga kerja Indonesia itu masih memiliki bargaining power gitu ketika ingin mendaftar pekerjaan atau ketika ingin menyampaikan aspirasinya gitu. Nah kan harus ada kebijakan sosial atau mungkin produk hukum juga yang membantu tenaga kerja nanti gitu kan. Mungkin itu sih yang menjadi pertimbangan dari pembangunan sosial dan kesejahteraan. Baik, terima kasih. Kita langsung lanjut ya ke psikologi. Oke, aku sekalian mau nanggepin dikit dari PSD tadi kan. Dia bilang kalau ya nanti kalau misalnya anak orang tua udah tua yang merawat siapa, jaminan sosialnya harus dipertimbangkan gitu. Nah, justru isunya di highlight di psikologi. Kenapa anak harus ditumpukan dengan tanggung jawab itu in the first place gitu? Kenapa orang tua harus menumpukan anak untuk jadi kebanggaan ya? Kenapa orang tua harus mempercayakan anak untuk kamu harus merawat aku nanti ketika aku tua gitu? Padahal sebenarnya harusnya kebahagiaan seorang tuh yang tanggung jawab ya orang itu sendiri kan, kalau di psikologi ya. Nah, sebenarnya menarik banget nih ketika sebenarnya psychological fact-nya orang mau child free atau enggak child free atau punya anak, life satisfaction-nya tuh sama-sama aja, sama-sama bisa tinggi gitu. Terus fulfillment-nya tuh juga sama-sama bisa tinggi gitu, karena semua balik lagi ke dirinya sendiri gitu kan. Justru akan menjadi salah ketika kita memaksakan oke, harus punya anak, padahal apakah orang tua yang udah siap apa orang tuanya? Siap ini nggak cuma dari segi ekonomi ya, mungkin kalau ekonomi gampang dilihat ya di tracknya gitu. Tapi dari sisi psikologisnya, apakah orang tua bisa memprovide fasilitas, maksudnya rumah untuk emosional anak membangun gitu, apalagi anak-anak masih kecil itu emosinya belum stabil lah, belum lagi drama dan lain-lain. Bahkan yang kadang disayangkan itu adalah tren yang ada sekarang, dulu mungkin ya, tren yang ada dulu itu perempuan menikah muda, punya anak. Nah itu padahal dari awal nikah mudanya itu udah salah, punya anaknya berarti anaknya makin gak stabil lagi, ibunya belum stabil, anaknya gak stabil, kedepannya itu gak stabil. Mungkin emang bisa terkait bonus demografi dan lain-lain gitu ya, bonus demografinya ada, tapi kualitasnya sendiri gimana? Buat apa kuantitasnya banyak tapi mereka nggak berkembang secara maksimal ini secara individu gitu. Bahkan mereka banyak mengalami gejala psikologis, itu kan sesuatu yang perlu disayangkan sekali gitu sebenarnya. Ya, itu kalau dari yang salah ini kan itu sih Tuh. benar. Kalau dari psikologi mungkin itu aja sih kalau
dari sudut pandang aku gitu. Oke, maaf. Oke, terima kasih dari psikologi. Nah, langsung lanjut saja. Lanjut ke antropologi. Oke, nah di sini untuk pertimbangan child free di antropologi sendiri akan menanggapi PSDK dan psikologi pada akhirnya. Nah, seperti yang tadi sudah bilang, bagaimana sebenarnya struktur itu atau budaya itu atau kultur itu terus-menerus ada tuh karena distrukturkan, dilanjutkan tuh karena keberadaan lanjutan tuh karena strukturnya seperti itu. Nah, disinilah pada akhirnya muncul konsep independensi atau keputusan atas dirinya sendiri. Manusia itu adalah makhluk yang bebas. Kalau kita berkaca dari Jean Paul Sartre ya, tentang kebebasan itu sendiri, manusia itu adalah ya entitas yang bebas gitu. Tetapi pada akhirnya dia terkurung dalam suatu realita yang kita sebut sebagai kultur atau sebagai kebudayaan. Nah, disinilah yang sebenarnya aku mau memberikan suatu pertimbangan dasar di mana sebenarnya dalam lanskap minor, dalam masa keluarga itu sendiri, keluarga itu memiliki independensi gitu. Dan mereka itu memiliki kebebasan. Entah mereka itu mau punya anak, entah mereka itu nggak mau punya anak. Pertimbangannya apapun itu juga mereka punya independensi gitu. Pertimbangannya seperti apa, resikonya apa, perlunya apa, kontranya apa, keuntungannya apa, kesediaannya apa, dan lain sebagainya. Mereka pasti bisa mempertimbangkan itu sendiri. Tetapi kekuatan kultural atau paksaan dari luar diri mereka itu yang sampai sekarang ini itu memberikan kuota kontra itu semakin besar. Disinilah letak parenting atau orang tua itu melahirkan dua diksi yang sampai sekarang tuh masih sempet sampai sekarang tuh sampai orang-orang feminis dan orang-orang gender tuh sampai bingung harus gimana. Pertama adalah kata motherhood atau ibu. Lalu kedua adalah fatherhood, adalah ayah. Ibu dan ayah ini kayak gimana sih? Nah itu loh. Ini semakin terus ditanyakan gitu. Sehingga Engel sendiri itu dalam bukunya The Origin of the Family, Private Property and the State mengatakan bahwa konsep keluarga seperti itu terbentuk atas budaya patriarki, di mana ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga, anak sebagai ahli waris, terus-menerus terstrukturkan seperti itu, tanpa sadar seperti itu. Coba kita deh, karena sendiri teman-teman di sini refleksikan, atau enggak Abi, atau mungkin teman-teman menonton yang di rumah. Coba teman-teman refleksikan. Kira-kira besok ada nggak sih teman-teman berpikir untuk berbalas budi lah untuk orang tua, berbalas budi untuk keluarga? Pasti ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena seperti itu, sadar nggak sadar ya, kita lahir, pasti kita mau nggak mau, sadar nggak sadar akan menjadi orang seperti itu. Dan bayangkan saja kalau kita nggak mau, dibilang durhaka, dibilang nggak percaya sama orang, nggak percaya sama orang tua, dibilang nanti kamu akan terbakar di neraka. Neraka itu emang ada. Nah itu kan tanya lain. Neraka itu apa? Itu tanya lain sebenarnya. Nah disinilah dimana sebenarnya konsep kultural itu membentuk keluarga itu sendiri. Konsep kultural itu pada akhirnya lanskap minornya ya, itu menyiksa dan menyempitkan bagaimana orang tua itu harus hidup. Mereka nggak bisa hidup bebas, tapi mereka bisa dengan sangat sadar dan sangat yakin mereka hidup dengan independensi tadi. Dalam lanskap mayornya jelas sangat pro. Kenapa? Elizabeth Colbert dalam bukunya The Sixth Extinction menyatakan bahwa kita hidup dalam zaman antroposen, di mana kita tuh menghadapi kepunahan yang itu disebabkan oleh kita sendiri. Charles Lyell dan Darwin mengatakan kepunahan oleh zaman es, oleh iklim, oleh kondisi alam semesta yang tidak begitu beraturan. Charles Lyell percaya bahwa itulah yang terjadi di bumi ini. Tapi orang-orang zaman sekarang, termasuk Colbert sendiri bersama beberapa peneliti ekologi dan biologi yang mungkin nanti Ardi bisa menambahkan, kita tuh masuk ke dalam zaman antroposen. Manusia hidupnya semakin banyak, semakin lama. Ya akhirnya pada akhirnya kita menyiksa bumi ini gitu. Itu dalam masa mayor. Sehingga kita balik ke hal yang paling kecil, struktur paling kecil, keluarga. Seperti apa sih keluarga itu harus seperti apa? Pada dalam hal ini, child free itu merupakan keputusan, bukan tuntutan, bukan perintah, bukan juga bentuk budaya, bukan. Itu sebuah pilihan. Keluarga itu mau nikah, laki-laki sama laki mau nikah boleh, perempuan sama perempuan juga boleh. Nggak harus perempuan sama laki-laki, ataupun perempuan sama laki-laki itu nggak harus. Dan nggak harus juga punya anak.
itulah pada akhirnya di antropologi sendiri percaya adanya multikulturalisme dan adanya restrukturalisasi konsep keluarga itu sendiri. Untuk antropologi seperti itu. Oke, terima kasih yang Rudi. Dalam Seperti biasa selalu menarik. Kita harus berlanjut ya. Selanjutnya Yul. Oke, terima kasih Abi. Sebenarnya mungkin mau menanggapi dari antropologi ya tadi mengenai kepunahan massal. Kalau kita lihat dari bidang ilmu paleontologi, di mana sejarah manusia gitu, manusia dari yang dulu mungkin bisa dibilang mirip dengan kera sampai kita ya seperti kita sekarang ini, itu tuh benar mengalami beberapa kepunahan gitu, kepunahan massal. Bukan cuma manusia mungkin ya, makhluk hidup keseluruhan itu ada beberapa fase kepunahan massal gitu. Dan hal itu ya mungkin emang sudah apa ya, hukum alam seperti itu gitu ya. Emang udah sejatinya nanti kita bakal punah pada masanya kan. Mau kita setuju dengan child free ataupun kita menolak child free ini, seperti itu. Lalu kemudian mungkin pertimbangan berikutnya kalau kita berbicara ke climate change ya, pengendalian populasi gitu. Apakah pengendalian populasi merupakan cara paling ampuh gitu untuk membenahi climate change? Karena sejatinya dari dulu aja udah banyak program-program untuk mengendalikan populasi ini, seperti mungkin program KB, bird strike ya, dan child free ini. Tapi kenyataannya kita lihat sekarang climate change malah semakin parah gitu ya. Bahkan kalau kita lihat yang topik paling hangat paling dekat ini itu mengenai komodo, yang mana sekarang jadi endanger gara-gara climate change kayak gitu kan. Mungkin ada aspek lain kayak gitu. Lalu pertimbangan berikutnya mungkin sedikit menyambung ke kepunahan massal tadi. Kalau misalnya child free ini menjadi tren gitu, menjadi tren kehidupan, di mana semua orang wah setuju nih kita untuk child free aja kayak gitu, itu mungkin akan berdampak sangat buruk, terutama dalam populasi manusia yang akan turun drastis gitu. Ini kalau menjadi tren kayak gitu ya, dan hal itu mungkin balik lagi akan menyebabkan kepunahan massal yang lebih cepat seperti itu mungkin. Kalau dari saya sendiri, terima kasih ya Bu. Mari. Oke, terima kasih biologi. Kita lanjutkan aja ya. Hukum, silakan. Oke, jadi kalau dari hukum sendiri sebenarnya mengenai pembatasan anak ini kan hanya diatur pada program KB ya, atau keluarga berencana. Yang KB ini pada awalnya diaturnya pada zaman Soekarno dulu, itu tahun 1957, dan pada saat itu banyak pertentangan terhadap pengaturan KB karena di situ disebutkan bahwa pembatasan terhadap hak reproduksi itu merupakan pelanggaran terhadap HAM gitu. Dan bahkan dulu itu di pasal 53 KUHP juga dilarang. Pasalnya berbunyi itu seperti barang siapa yang dengan terang-terangan mempertunjukkan ikhtiar untuk mencegah hamil atau dengan terang-terangan dan tidak diminta menyatakan dengan diminta, pokoknya intinya pasal ini itu memandatkan siapapun yang mempertunjukkan alat kontrasepsi konteksnya. Jadi siapapun yang mempertunjukkan alat kontrasepsi secara terang-terangan atau tidak diminta, dia bisa dikenakan aturan pidana gitu. Namun pada proses berjalannya memang aturan ini dikenakan dekriminalisasi hukum, karena kan konteksnya kalau misalkan ada petugas KB yang ingin mensosialisasikan atau ada orang yang beretikat baik untuk memberitahukan KB kepada orang lain, dia kan nggak pantas lah ya untuk dipidana gitu. Jadi akhirnya diterapkan pengecualian terhadap aturan ini. Namun dengan tetap adanya pasal ini di KUHP kita dan KUHP juga belum disahkan dan lain sebagainya, maka aturan ini jadi rancu gitu. Jadi nggak jelas siapa aja sih yang bisa memberitahukan terkait pencegahan kehamilan ini, atau siapa aja sih yang bisa memberikan informasi terkait kontrasepsi. Jadi aturannya itu masih menjadi rancu karena masih adanya pasal ini di dalam KUHP. Nah, mungkin balik lagi ke terkait kebijakan KB itu akhirnya diteruskan pada era Presiden Soeharto, di mana waktu itu kebijakannya sempat menuai dengan hasil yang sangat baik, karena waktu itu total fertility rate itu sempat turun drastis gitu. Yang tadinya berada di angka kisaran 4-5 itu jadi turun drastis. Jadi tadinya itu setiap perempuan rata-rata punya anak sampai 5 gitu kan. Nah, tapi terlepas dari kebijakan KB ini sendiri, implikasinya terhadap adanya kebijakan KB ini itu tuh jauh lebih kompleks. Contohnya kayak karena adanya kebijakan setiap orang cuma boleh punya 2 anak, maka orang-orang pengennya punya anak cowok karena dia bisa lebih target gitu kan. Yes. Lalu orang-orang pengennya punya anak cowok aja, nggak pengen punya anak cewek. Jadi itu kayak masalahnya struktural gitu. Jadi kayak trickle down effect ke
permasalahan hak-hak perempuan lainnya gitu. Terus habis itu ketika Presiden Soeharto kebijakannya itu menuai signifikan gitu kan, akhirnya seiring berjalannya waktu kebijakan tersebut dikaji lagi, akhirnya termsnya diubah jadi 2 anak lebih sehat atau 2 anak lebih baik gitu. Terus habis itu tapi mungkin kita bisa merujuk ke kebijakannya di Cina gitu yang menurut aku lebih baik, karena ketika orang yang one child policy, ketika orang tersebut memiliki cuma 1 anak aja, maka dia akan diberikan sertifikat KB, yang mana sertifikat itu bisa dicairkan dalam bentuk insentif. Jadi orang-orang memang terpacu untuk ya ini adalah kebijakan yang baik gitu, bahwa mereka jadi terpacu bahwa kebijakan pembatasan anak itu menjadi kebijakan yang baik. Tapi di Cina sendiri balik lagi masalahnya berlalu-lalu jadi seperti itu. Kebanyakan orang pengennya punya anak cowok aja karena dibatasi anaknya. Nah itu dia. Lalu bicara tentang hukumnya sendiri, apakah healthcare ini diperbolehkan atau tidak di dalam undang-undang kita ya? Itu belum ada peraturan yang jelas mengatur, tetapi peraturan yang mengatur hanya terkait pembatasan anak dan juga pelindungan anak. Jadi terkait hukumnya sendiri mungkin kita masih lacking di situ ya, belum ada peraturan yang secara jelas mengatur apakah orang yang menikah itu harus punya anak atau enggak gitu. Menarik. Lagi struktur. Iya, struktural. Lagi struktur. Aku bilang. Ya. Oke. Sekarang nanti saja terakhir Pak Tika ini ke kedokteran. Oke, kalau dari kedokteran sendiri mungkin agak ini ya lebih detail kali, lebih ke kedokteran banget. Soalnya itu kayaknya masih nyambung gitu. Oke, jadi kan sempat udah ngejelasin kalau misalkan resiko kesehatan itu banyak banget terutama bagi perempuan. Nah, ketika seorang perempuan usia produktif memilih untuk tidak memiliki keturunan, artinya kan fungsi uterus dan fungsi kandungannya itu tidak terpakai gitu kan. Padahal ketika seorang perempuan hamil itu banyak sekali perubahan-perubahan fisiologis yang membawa benefit atau membuat badan si perempuan itu jadi lebih sehat. Contohnya, peluang seorang perempuan terkena kanker payudara itu dipengaruhi oleh paparan hormon-hormon tertentu seperti hormon estrogen. Nah, ketika seorang perempuan itu mengandung atau hamil, paparannya terhadap hormon-hormon tertentu ini berkurang, yang berarti kan resiko terhadap kankernya juga berkurang. Nah, makanya kenapa perempuan atau hamil itu memiliki resiko terkena kanker payudara, bahkan kanker endometrium dan ovarium, kanker uterus yang lebih rendah ketimbang perempuan yang tidak pernah hamil. Nah, tapi memang di sisi lain ini juga memang ada studi yang menemukan bahwa perempuan yang memiliki anak itu memiliki usia 95 minggu lebih pendek ketimbang perempuan tanpa anak. Nah, kenapa sih hal ini? Dikaitkan juga dengan faktor stres ketika hamil gitu kan, 9 bulan kan pasti stres banget tuh ya. Terus belum pas punya anaknya ada baby blues tuh katanya kan. Nah, terus diabetes yang berhubungan dengan kehamilan, hipertensi, serta kebutuhan nutrisi selama kehamilan dan menyusui, karena selama mengandung dan selama menyusui itu kan nutrisi kita tuh diambil ya, karena dipakai buat ke embrio, buat ke jaringan si anak yang di dalam rahim kita. Nah, terus aku juga tadi udah sempat nyebutin tentang alat kontrasepsi, itu juga ada efek sampingnya kalau dipakai dengan jangka panjang, efek kardiovaskular, efek metabolik, bahkan tumor dan masalah empedu. Nah, tapi memang ada beberapa perempuan yang menolak untuk memiliki anak atau memiliki keluarga sendiri untuk menghindari penularan penyakit di kalangan anak-anaknya. Misalkan dia mau membawa penyakit yang genetik gitu. Jadi contohnya perkembangan kromosom yang tidak sempurna itu kan bisa menghasilkan Down syndrome atau Turner syndrome gitu kan. Jadi dia memutuskan kayak ya udah deh aku gak usah punya anak daripada anak aku nanti kayaknya hidupnya jadi begini susah gitu kan. Pasti kan dilihat kalau dari sosial gitu, mungkin kan anak dengan Down syndrome atau Turner syndrome tuh pasti dilihat secara sosial tuh apa ya, stigmanya buruk, stereotipnya buruk. Bagi yang HIV gitu kan, HIV itu. Terus atau misalkan gangguan jantung itu kan juga bisa nurun. Jadi kayak kasihan deh kayaknya kalau aku punya anak nih, ntar anakku bisa kayak gini. Jadi itu bisa jadi pertimbangan kesehatan buat anaknya juga. Itu sih mungkin kalau dari kedokteran gitu. Keren sih. Keren. Berarti aku gendut kan. Jadi masih kedokteran sih gitu ya. Iya. Kayaknya gitu sih kalau dari kedokteran.